Sahabat RHK yang dikasihi Yesus Kristus, sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan renungan harian keluarga, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memanggil dan memampukan kami untuk melayani-Mu. Tolonglah kami saat ini akan membaca dan merenungkan firman-Mu dan melihatnya sebagai kesempatan istimewa agar kami melayani-Mu dengan sukarela. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini Sabtu 17 Februari 2024 terambil dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 7. 1 Timotius pasal 2 ayat 7. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Judul RHK kali ini, berdoa dan membantu pemberitaan Injil. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, pemberitaan Injil adalah misi Allah atau Missio Dei yang menjadi unsur utama pelayanan gereja yang harus terus-menerus dilaksanakan dari generasi ke generasi sampai kedatangannya kembali. Inilah yang dikehendaki Yesus Kristus bagi gerejanya. Kita adalah gereja. Jadi jikalau kita tidak melibatkan diri untuk menyelenggarakan misi pemberitaan Injil, maka pelayanan gereja sebagai lembaga akan tidak bermakna dan lama-kelamaan akan lumpuh dan ditinggalkan umatnya. Walaupun gerejanya itu sendiri tidak akan pernah mati, karena Yesus Kristus adalah Tuhan dan Kepala Gereja. Gimim sangat antusias menyatakan dan mengembangkan misi penginjilan melalui program tenaga utusan gerejawi di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri. Karena itu kita terus-menerus diajak untuk mengambil bagian dalam pemberitaan Injil itu. Memang kita tidak harus pergi ke daerah-daerah tertentu untuk menjadi penginjil. Namun yang diperlukan dari kita ialah doa dan topangan semangat agar para utusan Injil itu tetap disertainya. Dan bila kita terpanggil untuk itu, sekurang-kurangnya kita ikut mengambil bagian dalam doa dan mempersembahkan sesuatu, termasuk uang, untuk menopang program penginjilan itu. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, kita tentu mengingat lembaga misi penginjilan Belanda yang dulu pernah mengutus para penginjil antara lain Riedel dan Schwarz yang datang di Minahasa, yaitu Netherlands Zendeling Genootschap atau NZG. Lembaga penginjilan ini juga melakukan tugas ditopang doa dan dana oleh anggota jemaat dengan kerelaan. Di samping pekabaran Injil keluar, kita juga diingatkan tentang masih ada anggota jemaat yang terdaftar sebagai anggota jemaat Geming yang butuh diinjili. Bacaan Alkitab kita hari ini menggambarkan tentang Rasul Paulus yang memberi penjelasan tentang Timotius bahwa ia telah memberi diri menjadi pemberita dan rasul. Dan ini adalah contoh bahwa pemberian diri dan pengorbanan diri adalah sesuatu yang utama. Walaupun pekerjaan rasul itu juga membutuhkan topangan baik doa dan bantuan dana dari jemaat pada waktu itu. Misalnya topangan jemaat Korintus dan Filipi, walaupun ia tidak banyak menyinggung hal itu dalam surat-suratnya. Sebagai keluarga Kristen, marilah kita dengan giat ikut mendoakan pekerjaan penginjilan. Jika kita memiliki hati yang terpanggil untuk mengambil bagian menopang pekerjaan ini dengan persembahan dana, maka kiranya semua dilakukan dengan tulus dan ikhlas, supaya Yesus Kristus semakin dikenal oleh banyak orang, dan Dia sebagai penebus dan juru selamat kita semakin dimuliakan. Amin. Mari berdoa. Ya Yesus Kristus, berilah kami kerelaan hati, supaya kami turut serta dalam pekerjaan pekabaran Injil keluar dan ke dalam. Berilah kami kesempatan untuk menopang pekabaran Injil, baik dalam doa maupun dengan apa yang kami miliki. Amin.